channelnya SMK Ketintang Surabaya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pertama kalinya saya ada di YouTube channel ini, perkenalkan nama saya Ayu Pawistri, bisa dipanggil Bu Ayu. Nah, saya pengampu mata pelajaran akuntansi pemerintah daerah. Nah, pada hari ini kita akan belajar awal terkait apa itu akuntansi pemerintahan daerah. Akuntansi pemerintahan daerah, sebagaimana halnya perusahaan, lembaga pemerintahan itu juga memerlukan jasa akuntansi, baik untuk menghasilkan informasi keuangan maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan lembaga pemerintahan yang bersangkutan. Akan tetapi, karena sifat lembaga pemerintahan ini berbeda dengan perusahaan, akuntansi pemerintahan lembaga tidak berpusat pada laba, sehingga bersifat non-profit oriented, sedangkan di perusahaan itu berpacu pada laba, sehingga nanti pencatatannya pun juga akan berbeda dengan akuntansi perusahaan. Kalau ditinjau dari undang-undangnya, ada nih peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Menyatakan bahwasanya akuntansi pemerintah itu merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Nah, ditinjau dari pengertiannya, akuntansi pemerintahan daerah ini merupakan sebuah proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan keuangan yang terjadi dalam suatu pemerintahan daerah, baik ada di provinsi, kota, kabupaten, atau pemerintahan desa yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dilihat dari karakteristik akuntansi pemerintahan, yang pertama, akuntansi pemerintahan itu bersifat kaku, beda dengan akuntansi perusahaan. Akuntansi pemerintahan itu sangat bergantung dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pemakaiannya bersifat kaku dan tidak bisa ditambah atau dikurangi dengan apapun. Yang kedua, tidak berorientasi pada laba. Akuntansi lembaga pemerintahan ini tidak berorientasi untuk mencatat berapa profit yang dihasilkan, berapa laba yang dihasilkan, atau berapa keuntungan, dan tidak mengedepankan laba yang sebanyak-banyaknya. Karena akuntansi lembaga pemerintahan ini dia mendapatkan pendapatannya dari negara yang dialirkan ke pemerintahan daerah, berbeda dengan perusahaan yang dia melakukan operasional untuk mencari laba yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, keputusan atau kebijakan wajib dibuat secara terbuka. Pencatatan akuntansi pemerintah dan laporan-laporan lainnya itu berhubungan dengan pelaksanaan keputusan harus bersifat terbuka, sehingga siapapun bisa melihat dan memeriksa keuangan pemerintah. Tujuannya agar proses pengawasan dan controlling menjadi jelas dan tidak ada penyelewengan anggaran keuangannya. Tujuan akuntansi pemerintahan daerah sendiri itu ada 3. Yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua ada manajerial, yang ketiga ada pengawasan. Yang pertama dulu nih, ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini penting untuk akuntansi pemerintahan daerah karena setiap laporan keuangan atau pencatatan keuangan yang telah dihasilkan oleh lembaga daerah itu harus bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidak hanya langsung tertulis angka sekian tapi tidak ada dasar kegiatan pengeluaran maupun pendapatannya. Kemudian yang kedua ada manajerial. Akuntansi pemerintah ini membuat pemerintah dapat merencanakan penyusunan APBN dan APBD maupun strategi pembangunan yang lainnya. Yang ketiga, ada pengawasan. Akuntansi pemerintah ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial dari lembaga pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya, kita membahas asas akuntansi.
Akuntansi pemerintahan daerah itu juga memiliki asas, ada 4 asas. Yang pertama ada asas bruto, kedua dana umum, ketiga dasar kas, yang keempat asas universalitas. Yang pertama dulu nih, asas bruto. Menyatakan bahwasannya pendapatan pemerintah itu didapatkan ketika lembaga pemerintahan daerah itu sudah menganggarkan apa yang akan dibelanjakan. Sehingga pendapatan yang dilaporkan itu sebesar nilai pendapatan yang diperoleh atau dibukukan pada pos belanja sebesar jumlah belanja yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua ada dana umum. Yaitu adanya pertanggungjawaban keseluruhan penerimaan dan pengeluaran anggaran termasuk aset, uang, dan ekuitas dananya. Dana umum ini tertuang dalam APBD ataupun dana yang dikeluarkan ini digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dan dipertanggungjawabkan secara khusus. Yang ketiga ada dasar kas, merupakan suatu bentuk pendapatan yang diakui ketika pembukuan pada kas umum daerah dan belanja diakui ketika dikeluarkan dari kas umum daerah. Yang terakhir ada asas universalitas. Pada asas ini, semua bentuk pengeluaran harus berada dalam anggaran yang telah disusun sebelumnya. Oke, kali ini kita mengenal jenis transaksi dalam akuntansi keuangan daerah. Ada apa aja sih? Yang pertama, pendapatan asli daerah. Contohnya ada pendapatan dari pajak daerah dan pendapatan dari retribusi daerah. Yang kedua, ada dana perimbangan. Contohnya, dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Kemudian, contohnya itu hasil penjualan kekayaan daerah. Yang selanjutnya transaksinya ada belanja daerah. Nah, merupakan bentuk pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana. Belanja daerah terdapat 2 jenis. Yang pertama belanja langsung. Belanja langsung berkaitan dengan pelaksanaan program daerah. Contohnya belanja barang dan jasa serta belanja modal. Yang kedua itu ada belanja tidak langsung, merupakan belanja yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan program, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga. Transaksi yang ketiga ada pembiayaan daerah, merupakan jenis pembiayaan yang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup jika terjadinya defisit. Contoh dari pembiayaan daerah itu ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan, dan sisa anggaran tahun sebelumnya. Ada transaksi selain kas. Nah, transaksi ini merupakan serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan yang berhubungan dengan koreksi kesalahan dalam penyesuaian, pengakuan aset tetap, depresiasi, utang jangka panjang, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mengenal sistem pembukuan. Sistem pembukuan dalam akuntansi pemerintahan daerah ada 2. Yang pertama, sistem pembukuan tunggal dan sistem pembukuan berpasangan. Yang pertama kita memahami sistem pembukuan tunggal. Nah, kelebihan dari sistem pembukuan tunggal ini dia mudah untuk dicatat karena hanya mencatat transaksi pendapatan maupun pengeluaran uang. Nah, kelemahan dari sistem pembukuan tunggal ini susah untuk mendeteksi kesalahan pencatatan transaksi. Seperti itu. Next, ada sistem pembukuan berpasangan atau biasa kita sebut dengan double entry. Pada sistem pembukuan berpasangan ini, setiap transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat sebanyak 2 kali. Sehingga sistem pembukuan berpasangan ini biasa dikenal dengan jurnal. Tentu kalian tidak asing kan dengan namanya jurnal. Nah, ini ada contoh transaksi. Misalnya pada tanggal 7 Agustus 2018 terjadi transaksi di pemerintah daerah X berupa pembelian laptop sebanyak 10 unit dengan harga 70 juta. Pembelian tersebut akan dilakukan secara tunai, sedangkan saldo awal kas sebesar 100 juta. Tentu ditinjau dari contoh transaksi ini merupakan contoh transaksi dari belanja tidak langsung karena tidak berhubungan dengan program kegiatan daerah.
Berikut untuk pencatatan dari pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangannya. Kita lihat dari contoh yang tadi bahwasanya pada tanggal 7 Agustus 2018 terjadi transaksi pembelian laptop sebanyak 10 unit dan dijelaskan bahwasanya saldo awal kas sebesar 100 juta. Nah, di sini dalam sistem pembukuan tunggal yang pertama, kita masukkan dulu saldo awal kas sebesar 100 juta. Kemudian dalam keterangan ditulis saldo awal kas. Kemudian kita langsung masukkan ke saldo sebesar 100 juta. Karena tanggal 7 ada transaksi pembelian, maka pengeluaran, maka kita nanti akan mencatat di bagian kolom pengeluaran. Setelah kita mencatat besarnya pengeluaran, kemudian kita menghitung berapa saldo yang tersisa. Nah, beginilah contoh dari pencatatan pembukuan tunggal. Berdasarkan transaksi yang sama yang tadi sudah kita bahas, pada sistem pembukuan berpasangan ini nanti pencatatannya akan sedikit berbeda karena saya sudah jelaskan pencatatan berpasangan ini sama seperti jurnal. Maka yang pertama kita bisa mencatat tanggal transaksi yang mana terjadi pembelian laptop pada tanggal 7. Kita bisa catat di bagian tanggal 7 Agustus. Kemudian dalam keterangannya bisa kita masukkan jurnalnya. Aset tetap pada kas. Kemudian kita masukkan nominalnya, karena pembelian aset tetap bertambah maka dimasukkan ke dalam debit, kemudian kas berkurang sebesar 70 juta, kita masukkan di kredit. Nah, seperti itu pembukuan berpasangan. Ya, begitulah penjelasan dari akuntansi pemerintahan, mulai dari yang pertama tadi kita mengenal apa itu akuntansi pemerintahan daerah sampai kita mengenal sistem pembukuannya. Selanjutnya akan ada materi lagi terkait akuntansi pemerintahan daerah, jadi tetap stay tune di YouTube channel SMK Ketintang Surabaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.